melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes, kita melihat sekarang satu lagi ciri khas dari Injil Yohanes, yaitu penjelasan. Penjelasan. Di dalam Injil Yohanes, lebih dari ketiga Injil yang lain, kita melihat suatu pola, ada sesuatu yang dikatakan yang bagi pembaca-pembaca tertentu mungkin kurang jelas. Yohanes memberi penjelasan, seolah-olah dalam kurung. Kemudian dia melanjutkan kisah. Ya, penjelasan. Mari kita lihat beberapa contoh. Pasal 1 ayat 38, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru. "Di manakah engkau tinggal?" Penjelasan itu, artinya guru, itu ditambah oleh Yohanes karena ya istilah rabi itu jelas bagi orang Yahudi. Tetapi mungkin jika bukan Yahudi tidak paham apa itu rabi. Ya, jadi Yohanes menerjemahkan itu, dia memberi penjelasan, artinya guru. Di dalam pasal 1 ayat 48, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Dalam kurung, artinya Kristus. Istilah Mesias, Ibraninya Mashiach, berarti yang diurapi. Tetapi itu kurang jelas bagi bukan Yahudi. Maka Yohanes memberi penjelasan, dia menerjemahkan kata Mesias yang diurapi ke dalam bahasa Yunani yang diurapi Kristus. Penjelasan. Di dalam pasal 1 ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Nama Kefas berarti batu. Itu bahasa Aram, bahasa sehari-hari pada zaman itu di Israel. Tetapi banyak pembaca dari Injil Yohanes tidak tahu bahasa Aram, mereka tahu bahasa Yunani. Maka Yohanes memberi seolah-olah dalam kurung, artinya Petrus. Petrus atau Yunaninya Petros, artinya batu. Ini suatu penjelasan. Lebih lanjut di dalam pasal 2 mulai ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali." Mereka keberatan. 46 tahun orang mendirikan bait Allah, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Lalu ada penjelasan, hampir seolah-olah dalam kurung, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, ini bukan masalah bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Rombaklah bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Kita tidak akan memahami bahwa maksudnya tubuhnya sendiri, tetapi Yohanes memberi penjelasan. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Penjelasan. Dalam pasal 4 ayat 1, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ya, lalu penjelasan. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ada penjelasan. Membaca ayat 1, kita akan berpikir bahwa Tuhan Yesus membaptis. Tetapi di dalam ayat 2, Yohanes memberi penjelasan. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ya, ini penjelasan supaya kita lebih memahami situasinya, penjelasan dari Yohanes. Pasal 4 ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Jika kita di luar wilayah itu,
kita tidak memahami apa ini. Yohanes memberi penjelasan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini suatu penjelasan. Orang luar seperti kita perlu, orang Yahudi dan orang Samaria, mereka tidak perlu penjelasan itu. Tetapi kita perlu penjelasan itu. Yohanes menolong kita. Pasal 5 ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ini suatu penjelasan. Tanpa penjelasan ini, ayat 4, kisah ini tidak masuk akal. Kita tidak paham. Mengapa dia di kolam? Mengapa dia bicara mengenai dia tidak menjadi dia kurang cepat masuk kolam dan yang lain mendahului dia? Mengapa ini? Kurang jelas. Ya. Mereka paham karena mereka tahu mengenai malaikat itu dan goncangan air itu. Tapi kita jauh dari tempat itu. Kita tidak tahu. Ya, Yohanes menolong kita memberi penjelasan. Dalam pasal 12 mulai ayat 32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apa maksudnya ditinggikan dari bumi? Di dalam ayat 33 ada penjelasan. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Orang yang disalibkan, diangkat dari bumi, disalib. Ya, sekali lagi, Yohanes memberi kepada kita penjelasan. Dan satu lagi ini, pasal 19 ayat 13, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Ya, istilah Litostrotos itu bahasa Yunani, tetapi ada juga nama di situ dalam bahasa yang dipakai oleh orang Ibrani. Di dalam bahasa yang dipakai oleh orang Ibrani, nama tempat itu Gabata. Ada penjelasan bagi mereka yang kurang memahami apa itu tempat Litostrotos. Ini namanya tempat Gabata. Ya, saya tahu. Orang di situ yang tahu bahasa itu, mereka akan paham penjelasan. Jadi kita melihat bahwa penjelasan dicatat oleh Yohanes menolong kita, dan ini suatu ciri khas yang cukup menonjol di dalam Injil Yohanes.